Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita patut mengucap syukur atas kasih setia Tuhan hingga saat ini. Kalau kita dimampukan untuk datang kembali beribadah, memenuhi undangan dari Tuhan, sesungguhnya itu karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu mari kita datang dengan penuh syukur, dengan penuh hormat. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah dengan bersaat teduh. Jemaat sekalian, ibadah kita pagi hari ini, kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yakinlah bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah pencipta alam semesta. Tidak ada satu hal pun yang bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama memuji Dia, mengagungkan namanya. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Yang
kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kami bukan hanya mempunyai Allah yang Maha Kuasa, bukan hanya mempunyai Allah pencipta semesta alam, tetapi kami punya Allah yang menjadi juru selamat kami. Kami punya Allah yang memelihara kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di tengah segala kesulitan hidup kami mau datang pada Tuhan untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Layakkan setiap kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami yang seringkali kami perbuat tanpa kami sengaja atau bahkan kami lakukan dengan sengaja. Selidiki hati kami, pikiran kami, sehingga pada hari ini ketika kami memuji nama Tuhan, ketika kami meninggikan nama-Mu, kami boleh layak di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini menjadi persembahan dan bau-bau yang harum di hadapan Tuhan. Berkati ibadah ini hingga akhirnya nanti, kiranya semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 8, ayat yang ke-37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan pengakuan iman yang seperti inilah, kita akan mengaku pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin di antara kita ada yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Atau ada yang bergumul dengan kesehatan yang tak kunjung sembuh. Atau kita ada yang bergumul dengan masalah keluarga. Tetapi yakinlah, kita mempunyai Allah yang adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Dalam Mazmur 62 ayat 8 dikatakan, karenanya mari kita berkata, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah, di badai topan dunia. Kendati goncangan
saya tidak tahu bagaimana setiap kita memandang Tuhan Yesus. Mungkin sebagian dari kita menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta saya, Tuhan adalah juru selamat saya, Tuhan adalah pemelihara saya. Tetapi ketika kesulitan itu datang, ketika angin-angin pencobaan itu datang, kita kembali ragu. Apakah ada Tuhan di dalam hidup kita? Dalam menjalani kehidupan di saat seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, hanya satu yang menjadi kekuatan setiap kita. Ketika kita memandang terus kepada Yesus, pada saat itulah Tuhan ada di dalam hidup kita dan menguatkan setiap kita untuk menjalani hari demi hari. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Gindo Manuki. Kiranya kita boleh terus memujikan di dalam hati kita. Aku mau memandang pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hari ini kita bisa beribadah bersama dan kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Lalu nanti kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus yang mengingatkan kita sekali lagi tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa bersama untuk mengawali perenungan kita
pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, Engkau Allah yang mengasihi kami, memelihara kami, dan kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bisa beribadah secara online pada pagi hari ini, dan kami saat ini juga bersama mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya sapaan-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat yang meneguhkan, yang menguatkan kami semua. Dan kami juga mau berdoa untuk perjamuan kudus yang juga sebentar akan kami ikuti. Kiranya ini juga boleh menjadi pesan Tuhan yang menguatkan kami semua, yang mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami ketika kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan yang memakainya menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai dengan ayat 21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan 21. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang peristiwa ini, judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara bisa nanti memperhatikan di bagian Injil yang lain, Injil Matius maupun juga Injil Markus. Tetapi pada pagi hari ini kita akan fokus melihat di dalam Yohanes pasal 6, tapi kita juga nanti akan melihat beberapa bagian dari Injil yang lain. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar monitor masing-masing ataupun juga bisa melihat di Alkitabnya masing-masing. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan sebuah peristiwa, dengan satu kejadian di mana saya bersama dengan istri saya mengalami ini dengan anak kami, gitu ya. Waktu itu anak kami masih kecil dan dia sedang sakit. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, anak kami terbangun dengan ekspresi wajah yang ketakutan, dengan suara yang ketakutan, dia berkata, "Mama, Papa, itu," gitu ya. Nah ketika kami melihat ekspresinya penuh dengan ketakutan, kami juga terkejut Bapak Ibu Saudara. Lalu kami mendekati anak kami, lalu kami memeluknya, lalu kami katakan, "Mei, ini Mama, ini Papa." Bapak Ibu Saudara, secara perlahan anak kami Meme mulai tenang kembali dan dia bisa tidur dengan tenang. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Anak Bapak Ibu Saudara mengalami ketakutan, lalu Bapak Ibu Saudara memeluknya, lalu berkata, "Tenang, ini Papa, ini Mama." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 20, "Aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus mengucapkan kata yang pendek ini, kata yang singkat ini, ketika para murid waktu itu sudah mengalami satu pergumulan yang sangat besar. Dikatakan bahwa waktu itu laut bergelora karena angin yang kencang sekali. Dan dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pada waktu itu para murid sedang mengalami satu pergumulan yang sangat berat karena mereka ada di dalam perahu, laut bergelora, angin sangat kencang dan mereka kewalahan. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus hadir mendekati mereka dengan dia berjalan di atas air. Nah ketika Tuhan Yesus mendekati itu, maka para murid ketakutan. Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Kata-kata yang pendek, kata-kata yang singkat, tetapi penuh dengan pesan. Di mana dia mau menyampaikan kepada para murid yang pada waktu itu mengalami pergumulan, yang pada waktu itu para murid mengalami ketakutan,
aku ini. Dia mengajak para murid untuk melihat dia, untuk mengenal siapa dirinya. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan para murid? Mari kita melihat perikop ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ini sebuah mukjizat, sebuah peristiwa yang menakjubkan pada waktu itu juga. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 dan 23, di situ ada informasi yang bisa memberikan penjelasan kepada kita tambahan tentang sesudah Tuhan Yesus melakukan mukjizat ini, memberi makan kepada 5.000 orang, apa yang dia lakukan? Ayat 22, Injil Matius pasal 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, sesudah Tuhan Yesus melakukan mukjizat memberi makan kepada 5.000 orang, dia menyuruh orang banyak itu pulang dan dia menyuruh para murid untuk pergi menyeberang naik perahu. Lalu Tuhan Yesus di mana? Tuhan Yesus masih ada di bukit itu dan dia berdoa seorang diri. Nah Bapak Ibu Saudara, ada informasi tambahan yang tidak dicatat dalam Injil yang lain, tetapi itu ada di dalam Injil Yohanes ini, yaitu ayat 15. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, dari Yohanes pasal 6 ayat 15 ini kita bisa mendapatkan informasi tambahan bahwa orang banyak pada waktu itu, di mana mereka sudah mendapatkan makanan, mereka kenyang, mereka punya satu kerinduan, mereka punya satu keinginan, mereka datang dan dikatakan di sini memaksa Yesus untuk menjadikan dia raja. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Nah Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang menarik untuk kita bisa pahami dalam perikop ini. Tuhan Yesus didatangi atau dipaksa oleh orang banyak untuk dijadikan raja. Tapi Tuhan Yesus dikatakan dia menyingkir ke gunung seorang diri. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau dijadikan raja menurut versi dari orang banyak pada waktu itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, bukankah Tuhan Yesus adalah raja? Betul, Tuhan Yesus adalah raja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika orang banyak pada waktu itu ingin menjadikan Tuhan Yesus raja, mereka mau menjadikan Yesus raja menurut versi mereka sendiri. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, menjadikan Yesus raja menurut versi mereka sendiri adalah kalau kita lihat konteksnya di sini adalah mereka butuh sesuatu. Jadi karena mereka sudah dapatkan makanan, maka ini indah sekali kalau Yesus menjadi raja. Artinya apa? Berbagai kebutuhan mereka akan bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah ini sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik? Pada waktu itu orang Israel berada dalam penjajahan Romawi, kondisi mereka amat sangat tidak enak. Nah kalau Yesus menjadi raja, lalu apa yang menjadi kebutuhan mereka dipenuhi oleh Tuhan Yesus? Bukankah itu sesuatu yang menarik? Tapi justru disinilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mau. Ketika mereka mau menjadikan Yesus raja, tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka, hanya untuk memenuhi keinginan mereka, sesungguhnya Yesus tidak dijadikan raja oleh mereka. Sebaliknya, Yesus hanya diperalat, Yesus hanya dijadikan alat, dalam tanda kutip, jadi raja, tetapi tujuannya adalah supaya kebutuhanku, keinginanku dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja menurut versi mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak mau. Dia raja, betul. Tetapi dia ingin orang mengenal dia menjadi raja menurut versi dia sendiri. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus mengajak para murid. Supaya para murid mengenal siapa dia. Tuhan Yesus ingin mengajak para murid untuk melihat siapa dirinya. Bahwa dia memang adalah raja. Tetapi raja bukan seperti yang mereka inginkan. Bukan seperti yang orang banyak inginkan. Yesus adalah raja, betul. Tetapi raja yang dimaksud di sini adalah dia adalah pribadi yang berkuasa. Dan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah umatnya. Kita tunduk kepada pengaturannya. Kita tunduk kepada pimpinannya. Kita tunduk kepada otoritasnya. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Dia raja tapi bukan untuk memenuhi kebutuhan saya.
Tapi dia raja, ya memang dia akan memenuhi, dia akan menyediakan kebutuhan kita, tetapi bukan untuk kita atur. Bapak Ibu Saudara, dia raja. Ya. Tetapi dia ingin memperkenalkan dirinya bahwa dia raja dan kita tunduk di bawah pengaturannya. Kita percaya kepada apa yang dia kerjakan, kita percaya kepada apa yang dia lakukan. Kita percaya kepada pemerintahannya, kita percaya kepada pimpinannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu Tuhan Yesus di sini memerintahkan para murid untuk naik ke perahu. Nah, di sinilah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka naik perahu, dikatakan di sini bahwa terjadilah angin dalam versi Matius, Injil Matius atau Markus dikatakan ini angin yang sangat kencang, angin sakal. Kalau dalam Injil Yohanes di sini dikatakan angin kencang, strong wind, angin yang sangat kencang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini laut bergelora dan angin kencang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus dia melihat bahwa para murid bergumul dengan angin yang kencang ini. Dan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Markus dikatakan bahwa para murid di situ mengalami kewalahan. Dan kalau kita dalam situasi seperti para murid waktu itu Bapak Ibu Saudara, hanya satu keinginan kita. Apa itu? Pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa membayangkan, mungkin Bapak Ibu pernah naik kapal, naik perahu, atau mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan film tentang kapal yang diombang-ambingkan oleh badai, oleh angin. Angin bisa menghantam dari kiri, bisa menghantam dari kanan begitu Bapak Ibu Saudara. Kapal bisa diangkat lalu bisa terhempas begitu. Dan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, cuma satu keinginan kita. Apa itu? Tuhan, tolong aku. Kita berharap ada pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pernah naik pesawat. Di atas ketinggian itu, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara terjadi turbulence. Jadi pesawat itu tiba-tiba turun begitu. Suasana dalam pesawat itu Bapak Ibu Saudara, semua orang langsung berkata, ya Tuhan. Dan mereka semua berdoa. Menurut Bapak Ibu, saya doa juga enggak ya? Ya tentu saja Bapak Ibu Saudara, itu peristiwa yang mengagetkan. Jadi dalam situasi seperti ini, yang kita harapkan apa? Pertolongan Tuhan. Ketika saudara sakit, ketika kita sakit, ketika kita berada di rumah sakit, pergumulan ini pun ada dalam diri kita. Tuhan tolong saya. Kata-kata yang ada di bibir kita, Tuhan tolong saya. Ketika alat-alat medis itu masuk ke dalam tubuh kita bergumul, Tuhan tolong saya. Ketika dokter mengatakan kamu harus operasi, lalu kita dipersiapkan untuk operasi, ada perasaan yang penuh dengan ketakutan dalam diri kita. Dan pada waktu itu kita berharap pertolongan Tuhan, Tuhan tolong saya. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu membuka dompet lalu melihat, wah, sedikit sekali, tipis sekali. Padahal waktu itu kita punya kebutuhan yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, lalu Bapak Ibu mencoba mengecek uang yang di bank, di rekening, cek di ATM, juga jumlahnya sedikit. Tapi kita harus bayar uang sekolah, bayar kontrakan. Mungkin keluarga kita sakit, kita nggak punya duit, kita tidak punya uang, lalu kita berkata, Tuhan tolonglah saya. Bapak Ibu Saudara, berharap pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang lumrah sekali dan itu yang ada dalam diri kita. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi pada diri kita saat ini. Kita berkata, Tuhan tolong aku. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sedang bergumul apa pada saat ini. Tetapi pada saat ini mungkin saudara bergumul dan berkata, Tuhan tolong saya. Kita berharap pertolongan Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid? Menarik sekali Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan saya rindu ini boleh menjadi sebuah pesan yang menguatkan kita semua. Nah, saya mau mengajak untuk membandingkan peristiwa ini Bapak Ibu Saudara dengan catatan di Injil Markus. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 48, di situ dikatakan bahwa ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka.
Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini ia melihat mereka betapa payahnya mereka mendayung. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat ini ya. Dikatakan pada waktu itu mendayung, betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Bapak Ibu Saudara masih ingat tadi Tuhan Yesus ada di ada di bukit. Jadi Tuhan Yesus itu posisi jaraknya jauh. Di sini dikatakan bahwa karena angin sakal jadi ada badai. Lalu yang kedua, jamnya kira-kira jam 3 malam, berarti suasana gelap. Begitu ya. Lalu jaraknya Bapak Ibu Saudara cukup jauh. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Suasana gelap, ada badai, dan jaraknya cukup jauh. Dan Tuhan Yesus ada di bukit, dia ada di pinggir, di tepi pantai. Tapi dia bisa melihat betapa payahnya, betapa sulitnya, betapa bergumulnya para murid untuk menghadapi angin sakal itu. Bapak Ibu Saudara, kata melihat di sini dalam pengertian bukan melihat secara sekilas Bapak Ibu Saudara. Kalau melihat sekilas itu saya ambil contoh gini Bapak Ibu. Ya, kalau kita naik sepeda motor atau kita naik mobil. Kita melihat apa yang ada sekeliling kita itu sekilas. Oh ya, ada yang lewat, oh ini motor ini, oh ini gedung ini. Itu kita sekilas Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kata melihat di sini penuh dengan perhatian. Jadi Tuhan Yesus melihat, dia mengamati apa yang terjadi dengan para murid. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jaraknya jauh, suasana gelap jam 3 malam, dan juga ini ada angin badai, di mana ini berarti suasana pada waktu itu sangat-sangat sulit untuk bisa melihat dengan mata manusia biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini saya melihat ada satu hal yang indah. Allah Tuhan Yesus itu melihat apa yang terjadi dengan para murid. Dia mengamati dengan mata ilahinya apa yang terjadi dengan para murid. Bapak Ibu Saudara, buat saya ini menjadi satu penghiburan buat kita. Dia tahu betapa payahnya, betapa sulitnya kita melewati hari-hari ini. Dia tahu, dia melihat Bapak Ibu Saudara betapa kita bergumul di dalam diri kita, di dalam batin kita, di mana kita bergejolak begitu rupa. Allah melihat. Tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah untuk dia melihat keberadaan diri kita. Tidak ada penghalang. Dia melihat apa yang kita alami. Dia melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara menangis. Dia melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara menjerit di dalam hati. Hati yang bergejolak. Betapa payahnya untuk kita melewati hari-hari ini. Dia melihat, dia mengamati kita semua. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Markus ini dikatakan bahwa ia melihat maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Berjalan di atas air. Sesudah dia melihat Bapak Ibu Saudara, dia mendatangi para murid dengan cara apa? Berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, buat saya kata ini indah juga. Inkarnasi Kristus adalah Allah datang ke dalam dunia. Dia menjadi sama dengan manusia. Dan ketika dia menjadi sama dengan manusia, dia hidup bersama dengan manusia, dia mengerti apa yang dialami oleh manusia. Dia hidup berdampingan dengan kita dan dia mengalami apa yang kita alami. Itu inkarnasi Kristus. Dia datang di tengah-tengah kita. Dia bukan cuma Allah yang duduk di atas sana, lalu dia cuma melihat, oh iya kasihannya. Enggak. Dia mendatangi kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, satu kata yang indah dari Tuhan, itu adalah Immanuel, aku menyertai kamu. Dia melihat, dia mendatangi, dan dia menemani kita. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Lalu dikatakan di sini dengan dia berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, kalau sekali lagi saya mau mengajak untuk kita membayangkan suasana pada waktu itu. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus bisa saja berdiri di tepi pantai. Lalu dia berkata, tenanglah badai. Bisa Bapak Ibu Saudara. Dia bisa lakukan itu. Dia nggak perlu harus berjalan di atas air. Dia nggak perlu harus berhadapan dengan badai. Dia tidak harus berhadapan melawan angin dan badai yang menghantam dirinya. Dia cukup bisa berdiri di tepi pantai dan berkata, tenanglah. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Dia datang. Dia mendekatkan diri kepada umatnya.
Dia mendekatkan diri kepada anak-anaknya. Dia mendekatkan diri kepada kita. Dia adalah Allah yang Immanuel. Bapak Ibu Saudara, kita tahu tidak mudah kalau menghadapi angin kencang begitu ya, badai, lalu berjalan di atas melawan angin itu enggak mudah. Lalu di sini dikatakan dengan dia berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan ini adalah sebuah pesan di mana Tuhan Yesus ingin mempunyai satu pengajaran khusus kepada para muridnya. Tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada muridnya bahwa dia adalah raja. Betul, dia adalah raja. Tetapi raja yang bukan untuk memenuhi kebutuhan keinginan manusia. Tetapi dia ingin para murid melihat siapa dia sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu angin itu kalau dalam perikop bagian Injil yang lain, Petrus berjalan di atas air dan sebagainya, lalu badai itu pun menjadi reda. Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan kepada para murid, dia adalah raja. Dia raja yang berkuasa atas segala sesuatunya. Dia adalah raja yang berkuasa atas alam semesta. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Kata-kata yang singkat tapi meneduhkan dan menguatkan para murid. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah ketakutan, kegalauan mereka tentang hidup mereka, Tuhan Yesus menyapa mereka dengan kata yang meneduhkan ini. Aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mungkin ini adalah pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, istilah aku ini, atau dalam bahasa Yunaninya ego eimi, adalah sebuah istilah yang sangat sering digunakan di dalam Injil Yohanes. Kata ini Bapak Ibu Saudara para penafsir menyepakati bahwa melihat bahwa kata ini berkaitan erat dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Jadi ini ada sangat erat kaitannya dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang terjadi dengan Musa pada waktu itu. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita waktu membaca ayat-ayat ini unik begitu ya. Kok Tuhan namanya aku adalah aku begitu ya. Kalau ditanya sama kita, namamu siapa? Saya Gindo begitu ya. Namamu siapa? Kita menyebutkan. Tapi di sini Tuhan berkata ketika menjelaskan kepada Musa, siapa namamu? Aku adalah aku. Ayat 14, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, kata aku adalah aku mau menegaskan tentang keberadaan Allah yang sifatnya itu kekal. Dulu aku ada, sekarang aku ada, dan selama-lamanya aku akan tetap ada. Keberadaanku tidak berubah. Keberadaanku sebagai Allah tidak berubah. Situasi berubah iya, tetapi aku tetap Allah. Dikatakan dalam ayat 15, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham ada lalu mati, Ishak ada lalu mati, Yakub ada lalu mati. Tetapi Allahnya tidak berubah. Keadaan berubah iya, situasi berubah betul. Tetapi Allah itu kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, kata inilah yang digunakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes kata ego eimi, aku adalah atau aku ini, atau lebih di bagian yang lain juga di dalam Injil Yohanes diterjemahkan dengan aku adalah atau akulah. Nah misalnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata dalam ayat pasal 6 ini dikatakan akulah roti hidup. Di bagian yang lain akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Akulah kebangkitan dan hidup, akulah pokok anggur dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dalam Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus berkata aku adalah, akulah atau aku ini, ego eimi. Dia mau menegaskan tentang keberadaan dirinya, kesetaraan dirinya dengan Allah. Dengan Yahweh itu. Bahwa dia adalah Yahweh, dia adalah Allah itu sendiri. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam pasal 5, di situ Tuhan Yesus juga memberikan penjelasan tentang siapa dirinya, bahwa dia juga punya otoritas yang sama dengan Bapa, dia punya kuasa yang sama dengan Bapa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes ini ketika Tuhan Yesus berkata, aku adalah ego eimi, akulah, atau di dalam bagian ini, aku ini. Dia mau menegaskan tentang siapa dirinya, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya, keberadaannya yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika di sini Tuhan Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Dia mau mengatakan kepada para murid pada waktu itu, aku ini, Allah, Raja yang berkuasa atas alam semesta. Semuanya tunduk kepadaku, semuanya takluk kepadaku. Akulah Allah. Jangan takut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sedang mengajak para murid untuk melihat lagi siapa dirinya. Dia mau mengajak para murid untuk memandang lagi kepada dirinya. Dialah Allah. Dialah Raja. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga mau mengajak kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ini. Aku ini, Raja, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Jangan takut, tenanglah. Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini mau mengajak para murid untuk melihat lagi kepada dirinya. Dan juga mau mengajak kita kembali melihat kepada dirinya. Tenanglah, lihatlah lagi kepada Tuhan kita. Lihatlah lagi, pandanglah lagi kepada Juru Selamat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu tenang. Perkataan yang Tuhan yang menenangkan dan meneduhkan ini mau mengajak kita untuk menenangkan diri kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara kita perlu menenangkan, memandang lagi kepada Tuhan dan menenangkan diri kita? Karena pikiran kita penuh dengan kegaduhan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bergumul, pikiran kita kacau Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang kita pikirkan, ada banyak hal yang kita ingin lakukan. Mau lakukan ini, mau melakukan itu. Ini belum selesai, muncul lagi pikiran yang lain, kekhawatiran ini, ketakutan ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mau berkata, aku ini, tenanglah, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, pandang lagi kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mau mengajak kita untuk tenang. Kenapa? Karena dalam pikiran kita, dalam hati kita, kita ingin mendapatkan hasil dengan cara yang cepat. Bapak Ibu Saudara, kalau sakit kita ingin cepat sembuh. Dalam kondisi ekonomi yang sulit kita kepingin kondisi ekonomi kita cepat pulih. Betul Bapak Ibu Saudara, itu sangat alamiah sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita tenang dulu. Lihat lagi kepada dirinya. Berdoa lagi. Sujud dulu sejenak di hadapan Tuhan. Memandang lagi kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sekali lagi apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Kegaduhan di dunia ini membuat kita tidak lagi bisa duduk diam. Situasi yang kita hadapi ini membuat kita tidak bisa lagi memandang kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak pada pagi hari ini. Dengarkan pesan Tuhan ini. Aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Roti dan anggur ada di hadapan kita. Yang mengingatkan kepada kita tentang ada Kristus yang sudah mati buat kita. Kristus yang mencintai Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya yang terbaik dari dirinya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, nanti ketika kita memegang roti yang mengingatkan kita tentang tubuh Kristus, pada waktu kita nanti memegang anggur yang mengingatkan kita tentang darah Kristus, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mencintai kita. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pandang lagi kepada Dia. Pandang lagi kepada Dia. Ingatlah, Dia adalah Allah yang mencintai kita, Dia berkuasa atas segala sesuatu, dan biarlah kita boleh menyerahkan hidup kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua boleh memandang lagi kepada Tuhan. Raja, Allah yang menguasai atas segala sesuatu,
Dan Dia punya kuasa atas hidup kita. Dan Dia punya rencana untuk hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk cinta-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menyatakan pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Kau tinggalkan surga-Mu yang mulia, ya Tuhan. Kau turun ke dalam dunia. Engkau tinggal bersama-sama dengan manusia dan Kau memahami apa yang dialami oleh manusia. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengerti apa yang kami alami. Dan Kau juga Tuhan adalah Allah yang berjanji menemani kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Aku ini, jangan takut. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang dialami oleh umat-Mu. Kiranya Tuhan pesan-Mu ini boleh meneduhkan kami semua dan meneguhkan kami. Bahwa kami punya Allah yang menemani kami, bahwa kami punya Allah yang menyertai kami. Kami punya Allah yang sungguh-sungguh hadir, yang sungguh-sungguh peduli, yang sungguh-sungguh memahami apa yang kami alami. Karena itu ya Tuhan, mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhanlah yang menyapa, Tuhanlah yang meneguhkan kami semua. Sebentar Tuhan, kami juga akan mengikuti perjamuan kudus. Ketika kami akan memakan roti, ketika kami akan meminum anggur yang mengingatkan kami tentang tubuh dan darah-Mu. Tuhan ingatkan kepada kami tentang hati-Mu, tentang cinta-Mu, tentang kepedulian-Mu bagi kami. Ketika kami memegang roti, ketika kami memegang cawan yang bersih anggur yang mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu, ingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Allah yang menemani kami. Karena itu ya Tuhan, berkati perjamuan kudus sebentar yang akan kami ikuti. Tuhan, kiranya Kau juga boleh meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati perjamuan kudus sebentar yang akan kami ikuti. Tuhanlah yang berkasih karunia atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Di Bawah Salib Yesus, PPK 57. Di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus ku tinggal teduh. Dilindung dalam batu karang dengan berteduh. Tempat senang jika lelah dan rasalah beban. Waktu menanggunglah berat mendapat perhentian. Bait ketiga. Ku ambil bayang salib, tempat perlindungan. Ku minta saja kesenangan yang Tuhan berikan. Kesenangan duniaku tidak lagi berlindung. Kemuliaanku hanyalah salib Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali tentang darah Kristus yang telah menebus kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jemaat sekalian, setiap kali kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, kita kembali mengenang akan karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karya teragung bagi hidup manusia. Oleh karena itu, biarlah setiap kali kita mengenang akan darah yang sangat mahal yang telah tercurah untuk menebus kita, maka hati kita dipenuhi dengan suatu ungkapan rasa syukur yang tak terhingga bagi Tuhan. Dan bagaimana kita terus memurnikan motivasi hati kita. Bagaimana kita terus memurnikan pikiran kita dan memperhatikan sikap kita agar sesuai dengan harga yang telah ditebus untuk kita. Sesuai dengan karya penebusan Yesus bagi kita. Mari sekali lagi kita mengambil waktu tenang sejenak. Kita merefleksikan kembali di dalam hidup kita. Masih adakah kesenangan-kesenangan kita yang melebihi kesenangan untuk Tuhan? Masih adakah dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak ada seorang pun yang tahu? Hanya kita yang tahu yang kita lakukan. Tetapi Tuhan tahu dan melihat. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sekali lagi kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memurnikan kita, memurnikan hati dan pikiran kita, agar jalan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita mengambil waktu refleksi sejenak. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari, jikalau kami mengusahakan keselamatan jiwa kami, maka kami tidak akan pernah mendapatkannya. Tetapi kami sungguh bersyukur karena kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk menyelamatkan kami. Ya Tuhan, biarlah sekali lagi kami menilik akan hati kami. Kami juga mohon kiranya Tuhan membukakan hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kami, sehingga kami menyadari akan bagaimana kami menjalani hidup kami. Jikalau didapati tidak berkenan kepada Tuhan, ampuni ya Tuhan. Ampuni pikiran kami, ampuni hati kami, dan perbuatan kami yang mendukakan Tuhan. Dan biarlah sekali lagi kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan biarlah kami kembali melangkah berjalan di jalan yang seharusnya, yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Dan biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini, kami mengenang kembali akan pengorbanan Tuhan yang tak ternilai bagi hidup kami. Dan seharusnya lah kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, perjamuan kudus ditujukan kepada setiap kita yang telah dibaptis maupun disidi. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis maupun disidi, diminta untuk tidak mengikuti sakramen perjamuan kudus dan mengikuti, mendaftarkan diri dan mengikuti katekisasi terlebih dahulu. Dan setelah itu dibaptis maupun disidi dewasa, barulah kita boleh mengikuti sakramen perjamuan kudus. Pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Yesus juga mengambil cawan perjamuan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku.
Kepada setiap kepala keluarga dipersilakan untuk membagikan roti dan anggur bagi yang mengikutinya. Dan marilah kita sekali lagi berdoa kepada Tuhan. Kita memegang roti yang sudah kita persiapkan. Kita mengangkat tangan yang memegang roti dan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, di tangan kami memegang roti yang melambangkan tubuh Kristus yang telah terkoyak bagi kami. Dan kiranya ingatan akan karya Kristus ini, ingatan akan tubuh yang terpecah, terkoyak bagi kami, ini terus mewarnai dalam sikap kami, dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Agar kami tahu bahwa hidup kami bukanlah milik kami lagi, tetapi milik Kristus yang telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami melakukan berjalan sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat, kita menerimanya. Bagi jemaat, kita mengangkat cawan yang telah kita persiapkan dan kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, di tangan kami ada cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus yang sangat bernilai, yang telah tercurah bagi kami untuk menebus kami. Dan biarlah ketika anggur ini masuk ke dalam tubuh kami, kami tahu bahwa di setiap aliran darah kami ada karya Kristus yang telah bekerja bagi kami. Dan kiranya kami boleh menggunakan semua anggota tubuh kami menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat, kita menerimanya. Kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh mengikuti kembali sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan betapa mulianya karya Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Dan biarlah sakramen perjamuan kudus juga mengingatkan kami akan suatu pengharapan bahwa nantinya dalam kerajaan surga ada perjamuan anak domba yang mulia yang disediakan bagi kami setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan itu artinya memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan bahwa ada Tuhan yang telah menebus, memelihara hidup kami, dan memperhatikan dan memimpin hidup kami sampai nantinya kami berjumpa dengan Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami melihat bagaimana Tuhan yang terus bekerja, menolong bangsa kami. Kami terus berdoa bagi pemerintah di dalam mendistribusikan vaksin dan melakukan vaksinasi kepada warga masyarakat Indonesia tahap demi tahap. Kami bersyukur untuk pemerintah yang telah menganggarkan dan memberikan vaksin secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Kami juga melihat adanya pro kontra yang terjadi. Tetapi biarlah semua kebijakan-kebijakan ini dapat membawa bangsa kami ini keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami terus berdoa Tuhan, usaha pemerintah Indonesia juga maupun pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi berbagai korban bencana alam yang akhir-akhir ini kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memampukan pemerintah dalam mengatasi bencana-bencana yang ada.
Kami juga bersyukur untuk program sinode yang membantu korban gempa di Mamuju. Biarlah Tuhan juga boleh menolong segala bantuan yang diberikan. Untuk rencana pembangunan kembali 2 gereja di Mamuju, biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin, menyertai untuk proses pembangunan nantinya. Agar gereja yang akan dibangun kembali menjadi tempat beribadah bagi umat Tuhan di sana. Terima kasih ya Tuhan untuk kerjasama yang telah dilakukan sampai sejauh ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Di tengah-tengah pandemi saat ini dengan segala tantangan yang ada, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini. Kami juga berdoa untuk keluarga yang harus mengalami perawatan di rumah sakit karena pandemi COVID ini. Maupun yang isolasi mandiri, maupun yang dirawat di rumah sakit lapangan. Biarlah Tuhan yang boleh terus memimpin dalam pemulihan yang ada. Sehingga pada akhirnya dapat berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang terasa sangat dekat dengan diri kami, sangat dekat dengan kami. Kami mohon perlindungan dari Tuhan. Dan jikalau memang pada akhirnya di antara kami juga mengalami COVID-19 ini, kami juga mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi, untuk menjalani proses perawatan yang ada. Kami sungguh bersyukur dan kami terus doakan untuk jemaat kami. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang mengalami berbagai sakit karena faktor usia atau sakit bawaan. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai pemulihan dari jemaat kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan membukakan jalan-jalan, membukakan pintu bagi mereka yang mencari pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk majelis. Di dalam majelis yang baru, biarlah Tuhan boleh memberikan kesatuan hati untuk menjalankan pelayanan di gereja ini dalam situasi yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami sungguh bersyukur untuk semua doa-doa yang kami naikkan. Kami sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Bapa, terima kasih. Shalom jemaat sekalian, puji Tuhan kita boleh mengikuti ibadah di minggu pertama bulan Februari 2021. Kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Dan terima kasih kepada Pendeta Gindo Manogi yang telah menyampaikan firman Tuhan, kiranya boleh menguatkan iman kita, memberikan pertumbuhan bagi iman kita. Terima kasih juga kepada setiap para pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati saudara sekalian yang melayani dengan setia. Jemaat sekalian, seperti biasa persembahan dapat kita berikan melalui scan QR Code ataupun melalui transfer pada rekening gereja. Persembahan dapat berupa persembahan rutin gereja maupun secara khusus pada minggu pertama ini kita boleh memberikan persembahan persepuluhan. Dan juga persembahan aksi peduli COVID-19 kiranya boleh memberkati, memampukan gereja kita untuk boleh melayani banyak masyarakat maupun jemaat yang membutuhkan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian, kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada minggu depan 14 Februari 2021 pukul 8 sampai 1 siang bertempat di Jalan Arif Margono 18. Jemaat yang akan donor darah harap mendaftarkan diri dengan menghubungi TU GKKK Malang dan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, banyak minum air. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Majelis Jemaat GKKK Malang
akan melaksanakan pemberkatan nikah gerejawi bagi Saudara Niko Cahyo Saputro dan Saudari Angelin Yemima Willian pada hari Sabtu 20 Februari 2021 pukul 11 bertempat di Jalan Semeru nomor 30 Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan pemberkatan nikah tersebut. Kebaktian doa streaming Selasa 9 Februari 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Ibadah streaming minggu depan tanggal 14 Februari 2021, ibadah umum yang pertama akan dilayani oleh Pendeta Hendra, ibadah umum yang kedua akan dilayani oleh Pendeta Chandra Udayana, dan ibadah youth akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan. Pada ibadah umum yang kedua akan diadakan pelantikan Badan Pengurus YKKI Malang. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang, dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi dan disiarkan di Radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 7:30 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, ada dua penekanan yang ingin saya berikan. Yang pertama tentang kegiatan donor darah tanggal 14 Februari atau minggu depan. Gereja kita akan mengadakan donor darah bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya, dan yang pernah mengikutinya didorong kembali untuk boleh ikut dalam aksi peduli dalam donor darah tersebut. Karena kita tahu bahwa di masa-masa seperti ini kebutuhan akan darah sangat besar. Dan bagi Bapak Ibu yang telah mengalami COVID dan telah sembuh, maka kami juga mendorong agar kita boleh menjadi pendonor darah konvalesen yang dibutuhkan untuk mengobati pasien COVID. Dan kiranya melalui pelayanan darah yang kita berikan dapat menolong orang-orang yang mengalami COVID ini untuk sembuh. Dan selanjutnya dihimbau juga kepada setiap jemaat yang memiliki smartphone agar dapat mendownload aplikasi gereja, karena melalui aplikasi gereja ini GKKK Malang menjadi sarana informasi dan komunikasi kita. Untuk jemaat boleh mengikuti, mendapat informasi berkaitan dengan gereja, dan segala kegiatan gereja dapat dilihat informasi-informasinya melalui aplikasi GKKK Malang. Dan yang terakhir, jemaat sekalian, marilah kita mendukung kebijakan pemerintah kota ini untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita memperhatikan protokol kebersihan, protokol kesehatan, kemudian memakai masker ketika keluar rumah, sering cuci tangan, menjaga jarak, dan sebagainya. Tapi yang penting ingat, jaga hati kita untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita naikkan pujian doksolologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah menaruh segala pengharapan kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.